Bab 1071. Xuan Yuan Duo juga terbangun saat ini. Merasakan tubuhnya yang telah sepenuhnya berubah, dia membeku seluruhnya. Bagaimana mungkin? Bakatku meningkat 5 kali lipat. Xuan Yuan Duo jelas bisa merasakannya. Ketika dia menggunakan teknik penyaluran keluarga, ketika dia menyerap energi kosmik, efisiensi transformasinya meningkat hingga 30,00%. Konsep apa ini? Mampu mengubah 5,00% energi untuk digunakan sendiri dianggap sebagai penjahat tak tertandingi. 30,00%, 6 kali lebih kuat dari penjahat tak tertandingi. Dengan bakat yang begitu menakutkan, pencapaiannya di masa depan akan tak terbatas. Bahkan lebih menakjubkan. Kali ini, dia menderita luka berat, dan nyawanya dalam bahaya, tetapi di bawah penguatan energi magis. Bakatnya tidak hanya meroket, tetapi dia benar-benar berhasil menembus 2 kali berturut-turut. Ini aku. Langkah ke-7. Bagaimana mungkin? Xuan Yuan Duo segera membuka ingatannya. Meskipun saat itu dia jatuh koma, sebagai pembangkit tenaga tingkat 5, bahkan dalam keadaan koma, dia masih bisa merasakan dunia di sekitarnya. Dia sedang sekarat saat itu. Hampir mustahil untuk pulih. Chen Yuan lah yang tidak ragu-ragu untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya sendiri demi menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga tingkat 10, jika dia memberdayakannya dengan tingkat kultivasi yang sangat besar sekaligus, dia masih secara paksa meningkatkan bakatnya. Harga seperti itu pasti tak terbayangkan. Mungkin dengan mengorbankan kultivasi dan nyawanya sendiri. Kakak Chen Yuan, kenapa kau begitu bodoh? Apakah kau bahkan mengorbankan nyawamu sendiri untuk menyelamatkanku? Xuan Yuan Blossoming. Favorability plus 1. Xuan Yuan Blossoming. Favorability plus 1. Xuan Yuan Blossoming. Favorability plus 1. Favorability saat ini, 98 poin. Ding! Xuan Yuan Duo, target penjilat anjing, telah menembus 98 poin keberuntungan, memberi hadiah kepada tuan rumah plus 300 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1650. Ditambah 300 poin. Mungkinkah setelah serangan balik Xuan Yuan Duo, untuk setiap 1 poin keberuntungan yang ditambahkan, hadiah poin penguatan mencapai 100 poin? Sepertinya semakin kuat anjing penjilat yang terikat, semakin berbeda hadiahnya. Xuan Yuan Duo awalnya berpikir bahwa setelah Chen Yuan meningkatkan basis kultivasinya, kekuatannya sendiri pasti akan menurun dan mungkin dia akan memasuki periode kelemahan. Namun, ia mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke atas kepalanya. Ternyata, pada ketinggian meter, Chen Yuan berdiri di kehampaan, dan bukannya melemah sedikit pun, momentumnya malah semakin kuat. Bahkan cukup kuat hingga luar biasa. Meskipun ia telah menembus level 7 sekarang, ia masih merasa sangat tidak nyaman dengan aura yang menakutkan itu. Di bawah tekanan ini, udara seolah membeku. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Hanya Xuan Yuan Duo yang nyaris tidak terpengaruh mobilitasnya. Chen Yuan, apakah ini sebuah terobosan? Memberikan kekuatan kepada orang lain, ia tidak hanya tidak mengalami kerugian sedikit pun, tetapi ia benar-benar menembus level 7. Bukankah ini terlalu mengerikan? Sama sekali tidak ilmiah. Ia pernah menduga bahwa kekuatan Chen Yuan mungkin telah mencapai level 7, dan ia awalnya berpikir bahwa suatu hari ia akan menembus level 7 dan mungkin bisa mengejar langkah Chen Yuan. Baru setelah ia menembus level 7 ia menyadari bahwa orang ini tidak berbeda dengan dewa. Duo, berapa kekuatanmu? Dongfang Po bertanya dengan ragu-ragu. Aku berhasil menembus level. Xuan Yuan Duo menjawab dengan tenang. Dibandingkan dengan Chen Yuan, kekuatannya sama sekali tidak berarti. Apa? Kau baru saja menembus level ke-5 belum lama ini. Sudah berapa lama? Apakah kau sudah menembus level ke-6? Pembangkit kekuatan tingkat ke-6. Ya Tuhan. Dongfang Po tercengang untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa lagi menggambarkan monster seperti itu dengan kata-kata. Ingat kembali 50 tahun yang lalu. Dia juga jenius nomor 1 dari keluarga timur. Membuka kunci gen tingkat pertama pada usia 12 tahun. Membuka kunci gen tingkat kedua. Membuka kunci gen tingkat ketiga pada usia 25 tahun. Titik. Pernah dikenal sebagai jenius muda langka di keluarga oriental dalam 100 tahun. Setelah itu, butuh 30 tahun untuk menembus level keempat dan menjadi Grandmaster. Butuh 20 tahun lagi, dan dia masih berada di puncak tingkat keempat. Jenius seperti itu sudah menjadi pembangkit kekuatan mitos di mulut generasi muda keluarga timur. Namun di hadapan Xuan Yuan Duo, Dongfang Po, yang berusia lebih dari 70 tahun, baru berada di level keempat, sementara yang lain sudah di level ke-6. Kesenjangan ini bukan hanya 1,5 bintang. Ini terlalu mengerikan. Paman Dongfang, sebenarnya.
Suanyuan Duo awalnya ingin menjelaskan bahwa dia bukan peringkat ke-6, melainkan peringkat ke-7, tetapi melihat pernyataan berlebihan Paman Dongfang hingga membuatnya terkejut. Pikirkan baik-baik atau lupakan saja. Dia juga seorang jenius sejak awal, legenda generasi. Jaga harga diri dan jangan terlalu keras pada orang lain. Saat ini, Chen Yuan perlahan mendarat dari kehampaan. Tampaknya ada iring-iringan kendaraan Huaxia yang datang dari timur. Begitu sepatu Chen Yuan menyentuh tanah, Suanyuan Duo langsung memeluk Chen Yuan tanpa ragu. Air mata menggenang di matanya. Kakak Chen Yuan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kupikir aku tidak akan pernah bisa memenuhi syarat terakhir yang kujanjikan padamu. Aku benar-benar takut. Sebenarnya, aku takut mati. Aku benar-benar tidak sekuat yang kukira. Tangisan Suanyuan membasahi matanya. Apakah ada orang yang tidak takut mati? Hanya saja dia belum pernah menunjukkannya di depan orang lain. Sekuat apapun dia dan misi macam apapun yang diemban, pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis kecil. Hanya di depan Chen Yuan dia bisa menunjukkan sisi lemahnya. Karena dia menunjukkan kelemahan kepada pria kuat seperti Chen Yuan, tidak ada yang akan menertawakannya. Baiklah, tidak apa-apa. Alex yang memukulmu hingga terluka parah, sudah kuselesaikan, tidak ada yang bisa menyentuhku. Chen Yuan menepuk punggungnya. Ngomong-ngomong, ia menyatakan kedaulatannya. Mendengar kata-kata itu, para pemuda di permainan ke-9 itu langsung terintimidasi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang tidak menyukai kecantikan Suanyuan Duo yang memukau? Tapi kau hanya bisa menyimpan cintamu di dalam hati. Satu-satunya orang yang pantas untuk Suanyuan Duo adalah Tuan Yan. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Meskipun Alex dipenggal oleh Chen Yuan, tetapi masih ada lebih dari selusin petarung yang melarikan diri dari tempat kejadian. Saat ini, Edward, yang berada jauh di ibu kota India, telah menerima berita tersebut, dan juga menerima laporan tentang pertempuran yang pecah di Xinjiang. Chen Yuan, bos Yan dari Tiongkok itu, dia ternyata orang yang sangat kuat. Aku selalu meremehkan orang ini. Edward mengenal Chen Yuan. Dia tidak memperhatikan pertarungan-pertarungan kecil sebelumnya. Meskipun perkumpulan tengkorak telah mengirimkan beberapa misi, mereka gagal membunuh Chen Yuan, tetapi seekor semut, betapapun lincahnya, tidak mudah dihancurkan sampai mati. Setelah menonton semua video pertarungan, Edward terdiam sejenak. Menurut kekuatan yang ditunjukkan Chen Yuan dalam video, sangat mungkin dia telah mencapai puncak peringkat ke-9, dan bahkan menyentuh ambang batas peringkat ke-10. Kekuatan seperti ini bahkan lebih baik daripada kekuatan yang kutunjukkan dalam pertempuran negara Su, tetapi kau tahu bahwa kaisar ini tidak menunjukkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran negara Su. Akhirnya muncul seorang pria kuat sejati. Baguslah. Jika kau membunuh Santo Pelindung Tiongkok, siapa lagi yang berani menentang? Sebuah seringai penghinaan keluar dari bibir Edward. Kekuatan yang ditunjukkan dalam video Chen Yuan jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia tidak menahan diri. Hal ini masih dapat dilihat dengan mata Edward yang penuh kebencian. Bab 1072. Di alam semesta, yang disebut pembangkit tenaga tingkat ke-10 hanyalah titik awal transformasi tingkat kehidupan. Hanya terobosan ke tingkat ke-11 yang dapat dicapai. Hanya dengan dipromosikan menjadi pembangkit tenaga tingkat bintang sejati, seseorang dapat bertahan hidup secara mandiri di alam semesta tanpa bergantung pada objek eksternal apapun, dan dapat menyerap energi kosmik bahkan dalam ruang hampa. Pembangkit tenaga semacam ini telah mampu melepaskan diri dari ketergantungan pada planet dan bertahan hidup dalam ruang hampa dunia luar. Dan dia, pemimpin besar Edward, telah mencapai tingkat kekuatan nyata ke-11. Berhasil bertransformasi menjadi bentuk kehidupan tingkat yang lebih tinggi. Dia adalah kehidupan sekunder sejati di alam semesta. Inilah kartu trufnya yang sebenarnya. Tidak ada yang akan tahu bahwa bahkan jika pembangkit tenaga tingkat ke-10 benar-benar lahir di bumi, masih ada kesenjangan besar dengannya. Dia telah merencanakan selama 200 tahun dan seorang diri mempromosikan Amerika Serikat untuk menjadi hegemoni dunia. Semua aspek berada di bawah pertimbangannya. Dia telah membuat rencana yang sempurna. Bahkan jika ada beberapa variabel yang tidak diketahui, semuanya masih berada di bawah kendalinya. Aku sudah tahu semua tentang kartu truf Chen Yuan, tapi dia tidak tahu apapun tentangku. Apa yang kau gunakan untuk melawanku? Bukannya Edward percaya diri secara membabi buta. Tapi dia memang memiliki modal kepercayaan diri. Ada perbedaan kualitatif antara tingkat ke-10 dan tingkat ke-11. Itu adalah lompatan besar dalam level kehidupan. Ada jurang yang tak terjembatani di antara keduanya. Mustahil untuk melompati level. Kecuali. Lupakan saja, pikirkanlah. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Kekuatan kosmik super semacam itu, penjahat tak tertandingi yang dikultivasi,
keberadaan semacam ini, mungkin tidak ada satupun di antara jutaan pembangkit tenaga tingkat ke-10. Di planet beradab tingkat rendah, kau mungkin tidak akan bisa memenangkan pertempuran dengan levelmu, jadi kau masih ingin melompati level. Apakah kau takut memikirkan hal yang tidak masuk akal? Terlebih lagi, Chen Yuan belum berada di peringkat ke-10. 2 level di bawah. Karena kau berani melompat dan mencari kematian, kau akan mendapatkan balasanmu. Perintah telah disampaikan, pasukan sangat banyak, kaisar ini pasti akan bersenang-senang dengan Chen Yuan ini. Kali ini, puluhan ribu prajurit aliansi bumi gugur secara tragis di perbatasan barat. Bahkan ketua Alex pun gugur di medan perang perbatasan barat. Ini adalah aib bagi aliansi bumi dan memalukan bagi seluruh umat manusia. Aku benar-benar tidak menyangka masih ada orang yang begitu keras kepala. Aku ingin memberitahu semua orang di bumi bahwa tidak ada yang bisa menghentikan penyatuan aliansi bumi. Setiap perilaku yang memprovokasi perselisihan, akan kubalas dengan darah. Karena orang-orang ini tidak mau menerima kehidupan yang lebih baik, mari kita pukul mereka sampai mereka menerimanya. Edward segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi aliansi bumi. Dia langsung mengeluarkan perintah untuk menyatakan perang. Perintah itu dikeluarkan kurang dari 6 jam yang lalu. 15 negara di seluruh dunia telah dimobilisasi satu demi satu. Xinjiang Barat, Xinjiang Selatan, dan Xinjiang Utara telah memobilisasi hampir 300 juta pasukan dan mengumpulkannya. Di wilayah Laut Cina Timur, armada laut dari 6 negara juga telah berkumpul satu demi satu, saling berhadapan. Kengerian global. Beginilah pertempuran terbesar abad ke-21 dimulai. Kali ini aliansi bumi telah mengumpulkan total 500 juta pasukan, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan 3 angkatan bersenjata untuk menyerang. Mampukah peradaban oriental kuno ini benar-benar bertahan? Konsekuensi dari kemarahan Edward lebih serius dari yang diperkirakan siapapun. Untuk sementara, semua netizen terdiam. Awan kesedihan menyelimuti hati semua orang. Bahkan langit mulai menjadi suram, dan sepertinya hujan deras akan datang. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Angin dan rerumputan ini dengan cepat menyebar di internet. Apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar akan ada perang? Saya takut mati, wow gelombang. Mainkan begitu kau memukul, takut bola, mereka punya pasukan 500 juta, dan kita masih punya lebih dari 1 miliar orang. Jika kita bertukar 10 lawan 1, kita bisa memusnahkan seluruh pasukan mereka. Saya seorang pensiunan tentara. Saya sukarela berperang. Saya meminta negara untuk mengizinkan saya kembali ke militer. Saya bersedia pergi ke medan perang untuk rakyat saya. Saya mendengar bahwa kali ini, pemimpin Edward tiba-tiba marah. Chen Yuan lah yang membunuh kepala Alex dari aliansi bumi. Orang ini adalah orang kedua dalam komando aliansi bumi. Keluar untuk meredakan amarah, dapatkah perang dihindari? Dasar rumput sialan, kau keparat, ucapan pengkhianatan macam apa yang kau bicarakan? Meskipun aku juga telah memeras bos asap, jika aku menyerahkan bos asap karena takut perang, menurutku itu adalah pengkhianatan dan suatu aib. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasukan dari seluruh dunia berkumpul, dan kisah Chen Yuan memenggal kepala Alex tampaknya perlahan menyebar. Namun kali ini, yang mengejutkan, tidak banyak orang yang meretas Chen Yuan. Hanya ada sedikit sekali netizen. Sebagian besar netizen justru berpikir bahwa Chen Yuan membunuh dengan baik. Mereka bahkan memuji Chen Yuan karena begitu brutal. Meskipun mereka tidak mengetahui alasan spesifik dari kejadian ini, mereka hanya tahu bahwa ada pertempuran skala kecil di perbatasan barat. Para petarung hasil rekayasa genetika dari aliansi bumi pergi ke perbatasan barat, dan dibunuh oleh Yan Zong. Apakah ini masuk akal? Bukankah seharusnya mereka dibunuh jika menyerang perbatasan negara lain? Wang Cai, unggah video pertempuran kemarin secara online. Terkadang orang terlalu rendah hati. Akan selalu ada beberapa orang yang mencoba memprovokasi. Dalam hal ini, biarkan orang-orang ini melihat bahwa Edward dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaan saya. Mungkinkah saya, Chen Yuan, dan yang lainnya dapat menyinggung perasaan mereka? Baik, Tuan. Saya akan mempublikasikan video pertempuran Tuan kemarin ke seluruh jaringan platform, dan memodifikasi rekomendasi algoritma data untuk memastikan bahwa 75 miliar orang di seluruh dunia dapat melihat video Tuan pada kesempatan pertama. Chen Yuan mengangguk. 10 menit kemudian, sebuah video tentang pertempuran Xinjiang Barat tiba-tiba meledak di seluruh internet. Kap, Fox Sound, Weibo, Facebook, Twitter, baik platform jaringan domestik maupun asing. Semuanya dibanjiri satu demi satu. Video tersebut tidak memiliki efek khusus, semuanya direkam oleh satelit sungguhan. Tetapi apa yang terjadi dalam video tersebut hampir lebih dilebih-lebihkan daripada efeknya.
Seorang pria berpakaian biasa terbang dengan pedang, dan dengan kekuatannya sendiri, ia membunuh ratusan jet tempur. Dengan satu pikiran, ia mengubah lautan api, membakar dan mendidihkan gunung dan sungai. Puluhan ribu jet tempur hasil rekayasa genetika semuanya menjadi abu di bawah lautan api. Dengan setiap gerakannya, puluhan ribu pasukan terbunuh. Bahkan para superhero dalam film Marvel mungkin tidak sebaik 1% dari kekuatan mengerikan pria ini. Kenyataannya bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada filmnya. Katakan padaku itu bukan efek khusus. Setelah menonton video ini, banyak netizen Tiongkok yang geram. Mereka sangat gembira sampai-sampai tidak bisa berkata-kata. Ternyata pria itu juga seorang pria kuat setingkat ini. Tuan Yan. Bukankah ini Tuan Yan? Dia memiliki tingkat kultivasi yang mencapai langit dan bumi. Mengerti, akhirnya aku mengerti mengapa Tuan Yan bisa memiliki kekayaan puluhan ribu kali lebih banyak daripada orang terkaya di dunia dalam waktu kurang dari setahun. Jadi, beginilah dunia sebenarnya. Tuan Yan selalu menjadi sosok yang tak tertandingi. Dia bahkan lebih kuat dari Edward. Bukankah ada yang bilang Tuan Yan pernah disuntik serum prajurit super? Siapa sih yang bisa menyuntik serum untuk menjadi sekuat itu? Aku hanya ingin bertanya siapa lagi. Ini terlalu hebat, sungguh terlalu hebat, apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dikendalikan orang? Aku sudah menyampaikan ini, suruh Edward datang dan tantang dia. Tuan Yan adalah penguasa bumi, jika kau tidak menerimanya, ayo bertarung. Bab 1073. Ratusan juta warga negara sangat bersemangat. Tampaknya akhirnya mereka menemukan tulang punggung. Karena Tiongkok juga memiliki santo pelindung seperti itu, mengapa orang barbar seperti Edward harus takut padanya? Baru beberapa jam sejak video itu diunggah. Kecenderungan negara-negara untuk mengumpulkan pasukan besar tampaknya telah melambat. Di permukaan mereka masih mematuhi perintah aliansi bumi, tetapi sebenarnya mereka agak seperti mesin penggiling. Keberadaan non-manusia seperti itu juga muncul di Huaxia. Bagaimana pertarungan ini berlangsung? Apa-apaan pasukan besar yang tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Bahkan tidak bisa membunuh rudal. Nima keterlaluan. Siapa yang berani menjadi burung awal ini? Jika Edward tidak bisa mengalahkan Chen Yuan dan dibunuh oleh Chen Yuan, lalu apa gunanya kesetiaannya sebelumnya? Semua janji yang dibuat Edward sebelumnya tentu saja mimpi yang menjadi kenyataan. Pertempuran tingkat non-manusia semacam ini hanya bisa berbicara dengan kekuatan. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki hak untuk berbicara. Dalam situasi saat ini bukan lagi satu keluarga, melainkan dua harimau yang saling bertarung. Lebih baik menunggu dan melihat. Chen Yuan berbeda dari netizen lain yang bersemangat. Sebaliknya, dia mulai tenang. Edward ini, seharusnya dia sudah mempelajari situasi spesifik pertempuran perbatasan barat kemarin. Dia seharusnya memiliki pemahaman yang sangat spesifik tentang kekuatan yang saya tunjukkan kemarin. Akibatnya, setelah memahami situasinya, alih-alih menahan perilakunya, dia mengambil pendekatan yang lebih radikal dan bahkan provokatif. Apakah orang ini sama sekali tidak takut padaku? Menurut situasi ini, dia mungkin terlalu percaya diri dan kehilangan penilaian dasarnya, atau dia sangat percaya diri dan memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkanku. Chen Yuan lebih cenderung mempercayai yang terakhir. Dengan kata lain, orang ini seharusnya menyembunyikan kekuatannya. Sejauh mana kekuatannya telah mencapai, saya belum bisa menilainya untuk saat ini, tetapi seharusnya jauh lebih kuat daripada yang saya tunjukkan kemarin. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu? Chen Yuan secara rasional melakukan serangkaian analisis. Meskipun dia meningkatkan kekuatannya lagi kemarin, kekuatannya telah meroket berkali-kali. Tapi jangan remehkan orang lain. Gadis alien itu sudah mencapai peringkat ke-20. Jika kamu ingin melawannya, apalagi betapa hebatnya dia, kamu harus mencapai level yang sama agar orang-orang memperhatikanmu, benar kan? Edward seharusnya tidak masuk dalam 11 pemain terbaik Baiyu. Dia pasti berada di bawah peringkat ke-20. Aku tidak tahu seberapa besar jarak antara aku dan tingkat 20. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan komentar dari gadis alien itu. Kemarin, aku berhasil menembus ke tingkat ke-10. Pasti ada dua alasan. Pertama, kebugaran fisikku sudah lama jauh melampaui level orang biasa. Hampir sama dengan orang-orang kuat yang telah membuka kunci gen. Kedua, itu karena Xuan Yuan 22 membangkitkan gen garis keturunan peradaban tingkat 6 yang kuat, memicu gelombang energi. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari gelombang tersebut, dan semua energi yang tidak dapat diserap Xuan Yuan 22 diserap olehku. Menurut situasi normal, bahkan jika kecepatan latihanku dalam teknik bimbingan Xuan Yuan 300 kali lebih cepat daripada orang normal, tidak mungkin menembus langkah ke-10 dalam satu hari. Setelah aku mencobanya hari ini, kecepatannya melambat banyak.
Meskipun masih lebih cepat daripada orang normal, mungkin butuh lebih dari sebulan untuk menembus ke tingkat ke-11. Terlalu lambat. Chen Yuan tampak jijik. Jika Bai Yuxishi berada di depan Chen Yuan dan mendengar kata-kata seperti itu, dia mungkin akan langsung memuntahkan seteguk darah. Sebagai seorang jenius dari klan Yu, dia dipilih oleh Bank Alam Semesta, jadi bakat alaminya tidak rendah. Butuh lebih dari 2000 tahun bagi orang untuk menembus langkah ke-20, yang sudah dianggap sebagai seorang jenius. Namun demikian, butuh hampir 100 tahun baginya untuk menembus ke tingkat ke-11. Di alam semesta, sangat sedikit orang yang berusia lebih dari 2000 tahun dan dapat menembus tingkat ke-20. Tentu saja, ini juga terkait dengan garis keturunan dan gen rasial seseorang. Ada beberapa gen rasial khusus yang lahir di tingkat ke-10, dan beberapa lahir di tingkat ke-20, yang bukan tidak mungkin. Gen bakat klan Yu sangat kuat. Pada dasarnya, orang dewasa memiliki kekuatan tingkat ke-9, tetapi jika mereka ingin melangkah ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, mereka masih perlu bekerja keras sendiri. Pada usia 1100 tahun, Bai Yu menembus level ke-11 dan maju menjadi makhluk tingkat kedua di alam semesta. Dia sudah dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi. Setelah itu, dibutuhkan 600 tahun untuk maju ke level ke-20. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Beberapa kali lebih cepat dari kecepatan rata-rata. Bagaimana jika Anda bisa menembus level pertama dalam sebulan? Belum lagi peradaban tingkat kedua, peradaban tingkat ketiga. Bahkan kekuatan super peradaban tingkat 6 dan tingkat 7 akan bergegas merekrutmu dan melatihmu sebagai pemain unggulan berbakat. Dapatkan status yang sangat istimewa secara instan. Kau masih berpikir kecepatan kultivasinya lambat. Itu sangat mengecewakan. Sistem. Tingkatkan teknik bimbingan Suanyuan untukku. Aku ingin menyelesaikan lantai 2. Ding. Menyelesaikan tingkat bimbingan kedua membutuhkan 1000 poin penguatan dari tuan rumah. Apakah tuan rumah yakin dapat menyelesaikannya? Tentu. Ding. Peningkatan teknik bimbingan Suanyuan sedang diselesaikan. Penyelesaian selesai. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 650. Detik berikutnya. Penyaluran energi bekerja lagi. Teknik penyaluran energi yang ditingkatkan tampaknya telah menggantikan mesin, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kecepatan penyerapan energi kosmik menjadi sangat luar biasa. Tampaknya bahkan energi bebas di ruang hampa alam semesta dapat diserap dan diubah secara paksa. Tetapi beban pada tubuh juga meningkat lebih dari 1 tingkat. Memaksa diri berlatih teknik bimbingan tingkat tinggi justru akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Karena orang lain tidak dapat menyerap energi sebanyak itu. Energi yang dimasukkan ke dalam tubuh paling banyak hanya dapat dikonversi menjadi kurang dari 5,00%, lalu apa gunanya menyerap begitu banyak energi? Tapi Chen Yuan berbeda. Dia membakar energi 50 kali lebih cepat. Teknik penyaluran tingkat pertama saja tidak cukup untuk dicernanya. Tingkat kedua barulah tepat. Pangkalan militer Xinjiang. Tuan Long, Santo Pelindung Tiongkok, baru saja tiba di pangkalan saat ini. Ketika dia melihat Suanyuan Duo-Duo untuk pertama kalinya, dia langsung terkejut oleh auranya yang tak terduga. Dodo, kau ini apa? Mengapa aku bahkan tidak bisa melihatmu sebagai seorang guru? Mungkinkah teknik menahan napasmu telah menembus ke tingkat tertinggi? Dengan satu tangan di punggungnya, Tuan Long, berpakaian seperti peri, bertanya dengan ekspresi bingung di bawah tatapan kagum semua orang. Guru, kekuatan murid baru saja menembus lagi. Suanyuan Duo-Duo menjawab dengan hormat. Kau sudah menembus tingkatan ke-6. Tuan Long terkejut dalam hatinya, tetapi ia tetap berpura-pura tenang di permukaan. Bagaimanapun, sebagai seorang guru, ia seharusnya tenang. Status dan kedudukannya sangat tinggi, mengapa kau belum pernah melihat badai sebesar ini? Bahkan jika semua orang terkejut, dia tidak akan terkejut. Guru, saya telah menembus ke tingkat ke-7. Puff. Begitu Tuan Long menyesap air itu menyembur ke tempat. Menyemprotkan teh yang mengenai wajah Dongfang. Kau sudah di tingkat ke-7. Tuan Long bertanya lagi dengan tidak percaya. Ya, guru. Suanyuan Duo-Duo mengangguk. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Tuan Long hampir terengah-engah. Kau tahu, dia baru berada di tingkat ke-5 sebulan yang lalu, dan dia baru saja menembus tingkat ke-4. Sudah berapa lama sejak kau mencapai tingkat ke-7? Sebagai seorang guru, dia bahkan belum mencapai peringkat ke-7. Tepat ketika Tuan Long tercengang astonished. Sebuah pusaran energi tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Pusaran energi ini hampir terkondensasi menjadi zat, dan sekali lagi memicu fenomena aneh di langit dan bumi. Ini. Apakah Tuan Yan menembus lagi? Dongfang Po bertanya dengan tercengang. Bab 1074. Tuan Long tidak akan mudah terkejut. Kecuali jika dia tidak bisa menahannya.
Saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa. Ada apa, Nima? Kenapa kau mengulanginya lagi? Senior, ceritanya panjang. Kemarin ketika kami menjalankan misi, kami menghadapi penyergapan. Untungnya, Zhongyan muncul tepat waktu untuk menyelamatkan kami dari bencana. Zhongyan seorang diri membunuh puluhan ribu pasukan lapis baja. Menghancurkan kelompok pengebom, keberanian dan ketangguhannya sungguh menakjubkan. Baiklah, langsung saja. Tuan Long langsung menyela tingkah sombong Dong Fangpo. Dia sudah tahu apa yang terjadi kemarin. Dia juga menonton video itu. Kau tidak perlu mengulanginya untuk kedua kalinya. Baiklah, singkatnya. Setelah Alex dipenggal oleh Tuan Yan, Dodo juga terluka parah. Organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping. Lukanya serius dan sangat kritis. Saat itu, Tuan Yan juga menembak. Dia tidak hanya menyembuhkan luka Dodo, tetapi juga memungkinkan Dodo untuk kembali pulih. Hampir mengubah kerusakan menjadi sihir. Lebih jauh lagi, sebuah penglihatan tentang langit dan bumi muncul kemarin. Setelah Tuan Yan menyembuhkan Duo-Duo, tampaknya dia tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan, dan sepertinya dia telah melangkah ke alam yang sama sekali baru. Aku tidak tahu harus mencapai level apa. Lagi pula, kekuatanku rendah, dan orang kuat di level itu sudah melampaui pemahamanku. Dong Fangpo memberikan deskripsi singkat. Meskipun apa yang dikatakannya adalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi dapat dibayangkan bahwa pemandangan ajaib yang muncul saat itu mungkin merupakan kenangan yang tak terlupakan bagi semua orang seumur hidup mereka. Segera, semua orang keluar rumah satu per satu. Terlihat awan di langit membentuk pusaran tornado yang aneh. Saat energi alam semesta berkumpul, seluruh pangkalan bergemuruh dengan angin kencang. Hembusan angin yang sangat besar menerbangkan atap tempat tinggal sementara Chen Yuan. Tetapi dia sendiri tak tergoyahkan seperti gunung. Bahkan sinar matahari yang menyinari wajahnya pun tidak memantul, seolah-olah cahaya itu telah diserap. Kekuatan senior Chen benar-benar tak terduga. Setelah Tuan Long melihat pemandangan ini, hatinya bergetar karena emosi. Guru, apakah Anda masih ingin dipanggil senior Chen Yuan? Anda adalah tokoh setingkat Beidou di Gunung Tai Huaxia, legenda generasi ini. Chen Yuan hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Sekalipun dia kuat, agak tidak pantas bagi Anda untuk memanggilnya senior. Xuan Yuan Duo-Duo mengingatkan. Duo-Duo, kau masih muda dan kurang berpengalaman. Kau mungkin tidak tahu bahwa ketika kekuatan seseorang melebihi batas tertentu dan melepaskan diri dari belenggu gen kehidupan, dia hampir bisa tetap muda selamanya. Bahkan jika dia hidup selama 800 tahun, mungkin dia akan tetap tampan seperti pemuda. Senior Chen Yuan jelas merupakan pria kuat setingkat ini. Meskipun dia terlihat muda, usia sebenarnya mungkin lebih dari selusin generasi lebih tua dari kakek buyutmu. Tuan Long mengelus janggutnya dan menebak dengan perasaan yang baik tentang dirinya sendiri. Ah! Apakah Chen Yuan setua itu? Xuan Yuan Duo-Duo terdiam sejenak. Dia sendiri baru berusia 1 tahun, dan ketika dia membayangkan jatuh cinta dengan seseorang yang lebih tua dari kakek buyutnya. Ada perasaan aneh. Meskipun kau sekarang berada di tingkat ke-7, itu karena petualanganmu, tetapi meskipun begitu, jika kau ingin mencapai tingkat senior Chen Yuan saat ini, kau membutuhkan setidaknya 100 tahun kerja keras, dan diperkirakan kau akan memiliki tingkat kekuatan seperti itu, kau mengerti? Mengerti, Guru, saya tidak akan terlalu ambisius. Xuan Yuan Duo-Duo mengangguk. Meskipun kekuatannya sendiri telah menjadi lebih kuat daripada gurunya. Tetapi pengalamannya jelas tidak sedalam rasa hormat sang guru. Jadi, beberapa pengalaman masih perlu dipelajari. Saat ini, Philadelphia, AS. Tina Morgan, yang telah bersembunyi untuk sementara waktu, mengikuti berita dari Huaxia. Tiba-tiba, sebuah video muncul. Video ini persis seperti pertempuran Xinjiang Barat, yang baru saja memicu diskusi hangat di seluruh dunia. Seluruh video berdurasi sekitar 12 menit. Tina menatap ponselnya dengan kosong, dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama hingga 15 menit kemudian. Meskipun dia sudah menebaknya, kekuatan Chen Yuan mungkin telah mencapai tingkat Dewa ke-10, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hanya saja dia selama ini bermain-main di dunia ini. Tidak pernah mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Tapi tebakan hanyalah tebakan. Tanpa menyaksikan ledakan kekuatan Chen Yuan pada tingkat itu, mau tidak mau dia sedikit curiga. Mengapa seorang pembangkit tenaga tingkat 10 sejati membutuhkan strategi tata letak yang rumit ini? Ia dapat langsung menaklukkan seluruh bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Seiring waktu, ia juga secara bertahap merasa bahwa mungkin Chen Yuan tidak sekuat yang ia bayangkan. Kalau tidak, mengapa tidak langsung pergi ke Amerika Serikat dan menyelesaikan semua masalah? Hingga sekarang,
Ia akhirnya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekuatan tertinggi seorang pembangkit tenaga tingkat dewa. Betapa mengejutkannya. Jika ia hanya orang biasa, mungkin tidak akan begitu mengejutkan. Mungkin menontonnya sebagai film. Meskipun menurutku itu berlebihan dan agak keterlaluan, bagaimanapun juga, keberadaan seperti itu berada di luar jangkauan orang biasa. Juga sebagai legenda. Tapi ia berbeda, ia dapat menyentuh keberadaan tingkat ini. Dan juga bergaul dengan Chen Yuan siang dan malam. Mengingat semua kejadian sebelumnya, dan bahkan adegan Chen Yuan menamparnya, ia tidak hanya tidak marah sama sekali, tetapi ia merasa bersemangat. Wajahnya memerah. Tina Morgan. Tingkat kesukaan +1. Tina Morgan. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan Amerika. Sekarang, Alex telah dipenggal oleh bos, dan Edward sendiri tidak berada di Amerika Serikat. Kesempatan ini adalah kesempatan besar bagiku untuk kembali. Kesempatan yang seperti kiriman surga ini pasti telah direncanakan oleh bos. Aku bisa sepenuhnya berkumpul kembali, menghancurkan sarang lama aliansi bumi, dan kemudian mengumumkan bahwa aliansi bumi akan tunduk kepada bos. Mungkin ini rencana bos yang sebenarnya. Sekarang aliansi bumi telah didirikan, momentum yang menyapu dunia sudah tak terbendung. Pendekatan Edward agak terlalu radikal, dan sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver. Meskipun banyak negara telah ditaklukkan secara paksa, masih ada keluhan. Dia telah mengatur semua ini dengan sangat hati-hati. Pasti ada rahasia di baliknya. Mungkin bos sudah mengetahui rahasia ini, jadi belalang sembah menangkap jangkrik dan burung oriole mengikutinya. Pada akhirnya, semua kerja keras Edward akan digunakan untuk membuat gaun pengantin bagi bos. Pikir Tina Morgan di sini. Tina Morgan memiliki firasat samar. Pasti akan ada pertempuran antara Chen Yuan dan Edward. Video Chen Yuan menjadi viral di internet kurang dari 12 jam. Saat masyarakat dunia gempar, Edward, sebagai pemimpin aliansi bumi, akhirnya angkat bicara. Ia menantang Chen Yuan berduel di media massa. 10 hari kemudian, medan perang perbatasan barat. Mata ganti mata. Jangan pernah mati. Jika dia, Edward, dikalahkan, 500 juta pasukan akan mundur, dan jika Chen Yuan dikalahkan, seluruh negeri akan menyerah dan bergabung dengan aliansi bumi secara kolektif. Berani bertarung. Bab 1075. Sulit dipercaya. Dengan dimulainya Perang Dunia Ketiga dan promosi penyatuan global, pertanyaan tentang kepemilikan penguasa bumi harus diselesaikan dengan pertarungan tunggal. Meskipun Chen Yuan tidak dapat mewakili sebuah negara, ia juga tidak dapat mewakili lebih dari 1 miliar orang. Dia hanya dapat mewakili dirinya sendiri. Tetapi jika dia kalah, 500 juta pasukan akan menyerang. Saya khawatir tidak ada yang akan mampu menghentikan aneksasi dan ekspansi Edward. Orang ini gila. Bahkan jika Anda mengancamnya untuk menjatuhkan bom atom di Amerika Serikat, dia tetap tidak akan mengerutkan kening. Jika Anda ingin memilih, cepatlah memilih, saya masih ingin mengalahkan Anda. Jika Anda memilih satu, saya akan memilih dua. Siapa yang takut pada siapa? Siapa yang mencintai siapa cucunya? Jika Chen Yuan dikalahkan, hasil menyerah dan tidak menyerah sebenarnya sama, dan korban jiwa mungkin bahkan lebih serius. Daripada ini, lebih baik berduel sendirian, yang merupakan cara terbaik untuk mengurangi pengorbanan. 1 hari berlalu begitu cepat. Chen Yuan berlatih sepanjang hari. Latihan itu baru berhenti pukul 11 malam. Kali ini tidak ada terobosan. Namun, kekuatannya juga mengalami banyak kemajuan. Lagi pula, lapisan energi telah diaktifkan. Dengan percepatan 1500 kali lipat. 1 hari latihan setara dengan 4 atau 5 tahun bagi orang lain. Sistem, perkuat fisikmu sebanyak 20 poin. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Disertai arus hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Chen Yuan merasa jauh lebih nyaman. Memaksa penggunaan teknik penyaluran energi tingkat tinggi untuk kultivasi akan memberi beban besar pada tubuh dan pasti akan menyebabkan efek samping yang serius. Tetapi selama gelombang peningkatan fisik dilakukan, semua efek samping dapat diperbaiki. Nama, Chen Yuan. Usia, 23 tahun. Tinggi, 186 cm. Berat, 81 kg. Kekuatan, 22.126. Konstitusi, 25.520. Semangat, 21.598. Kelincahan, 21.258. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status. Dapat bertahan hidup selama setengah tahun di ruang hampa alam semesta. Level. Puncak tingkat 10 membuka kunci gen tingkat 22 dapat meningkatkan semua atribut sebanyak 5 kali dalam 1 jam,
memperoleh kekuatan langit dan bumi untuk mengendalikan jangkauan kilometer, dan merosot selama 10 hari setelahnya. Sisa hidup, 21 tahun. Kekebalan api, 950 kemampuan pengendalian api utama tingkat master, di atas 1000 poin, dapat menguasai kemampuan pengendalian api tingkat menengah. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 630. Dengan bimbingan ini, tampaknya tidak perlu menggunakan poin penguatan untuk memperkuat atribut dasar. Atribut dasar Chen Yuan saat ini dapat ditingkatkan sendiri setiap hari. Terlalu boros untuk menggunakan poin penguatan untuk meningkatkannya. Saat Chen Yuan bangun, ia mendapati sekelompok orang di sekitarnya. Sudah lewat pukul 11 malam, dan mereka belum bubar. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini. Ada 7 atau 8 orang tua kecil berseragam militer, Dong Fang Po, Tuan Long, Xuan Yuan Duo, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat 4 yang belum pernah dilihat Chen Yuan sebelumnya. Mereka telah menunggu lama. Senior Chen Yuan sepertinya sudah bangun. Senior, Junior Long Aotian telah melihat Senior Chen. Tuan Long menangkupkan tangannya dan memberi hormat dengan hormat. Apakah Anda guru Xuan Yuan Duo? Sepertinya saya pernah melihat Anda sebelumnya. Chen Yuan langsung mengenali lelaki tua abadi ini. Senior memiliki penglihatan yang bagus. Terakhir kali saya berada di istana Pangeran Dianjing, Junior inilah yang diam-diam mengintip. Saya pikir saya tidak menyadari kehadiran siapapun, dan dengan teknik menahan napas saya telah mencapai keadaan kembali ke alam. Sekarang saya pikirkan lagi, senior seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Hanya saja para senior tidak peduli pada saya. Chen Yuan. Ada tanda tanya di dahinya, terakhir kali dia bahkan tidak tahu bahwa Tuan Long yang mengintip. Dia hanya samar-samar merasa sedang ditatap. Karena Anda sudah berpikir begitu, maka saya akui saja. Terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Baguslah Anda tahu. Chen Yuan tetap tenang. Senior, situasinya mendesak sekarang, dan ada satu hal yang perlu Anda putuskan sendiri, kata Tuan Long dengan wajah serius. Ada apa? Katakan saja kalau kau ingin mengatakan sesuatu. Belum lama ini, Edward mengadakan konferensi pers, dia telah menyatakan secara terbuka bahwa dia akan melawanmu sampai mati setelah 10 hari. Jika kau menang, pasukan sekutu 15 negara akan mundur. Jika kau kalah, para petinggi telah memutuskan untuk tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Bergabung dengan aliansi bumi, meskipun dihalangi oleh pihak lain, lebih baik daripada menyeret lebih dari 1 miliar orang ke dalam kobaran api perang. Tuan Long menggelengkan kepalanya. Berdasarkan berbagai faktor, mungkin bergabung dengan aliansi bumi adalah pilihan dengan kerugian paling sedikit. Meskipun kedaulatan dilepaskan, setidaknya perdamaian dipertukarkan. Tidak bersalah. Apakah kau tahu mengapa Edward sangat ingin menyatukan seluruh bumi? Tanya Chen Yuan dengan suara berat. Mengapa? Semua orang memasang tanda tanya di wajah mereka. Beberapa ahli telah melakukan analisis psikologis terhadap perilaku Edward dan merasa bahwa dia mungkin benar-benar ingin memberikan kontribusi kepada dunia. Mungkin dia benar-benar seorang pemimpin hebat. Ingin memimpin peradaban bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Anak ini ingin menjual bumi. Apa? Tidak mengerti. Edward, dia sudah menghubungi peradaban alien. Selama dia bisa menjadi penguasa bumi, dia berhak menjual bumi kepada kekuatan peradaban alien. Pada saat itu, 75 miliar orang di dunia akan menjadi budak makhluk alien, dan semua sumber daya di bumi akan dieksploitasi, digunakan, atau diperlakukan sebagai halaman belakang oleh kekuatan alien sesuka hati. Chen Yuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ngeri. Bahkan peradaban alien muncul. Apakah kau sedang bercerita tentang astronomi? Jika bukan karena kata-kata yang keluar dari mulut Chen Yuan, tidak seorang pun akan mempercayai mereka sama sekali. Meskipun mereka sudah membuat berbagai macam tebakan, mereka tidak pernah menyangka bahwa tujuan sebenarnya Edward begitu keterlaluan. Semua orang saling memandang dengan kebingungan. Setelah 1 menit hening, seseorang akhirnya mulai bertanya. Senior Chen Yuan, apakah Anda serius? Mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya menyelamatkan Alex dari mulutnya sebelum dia meninggal. Dan saya telah menemukan bahwa ada pembangkit tenaga alien yang turun ke bumi. Saya khawatir dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan mungkin tidak dapat melakukan apapun di tangannya. Chen Yuan mengatakan yang sebenarnya. Wajah semua orang menjadi lebih serius. Saya ingin mempercayai kakak Chen Yuan. Meskipun masalah ini terdengar agak keterlaluan, menurut serangkaian penampilan Edward baru-baru ini, dia memang penuh dengan kata-kata yang menipu, tetapi dia hanya berbicara manis, dan dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang biasa. Xuan Yuan Duo berkata dengan lantang. Jika memang demikian, maka kita harus berjuang sampai mati dengan segala cara. Kita tidak berhak menyerahkan setiap inci wilayah yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Sekalipun kita mati dalam pertempuran,
kita tidak boleh menyerahkan seinci pun wilayah. Masalah ini harus segera diberitahukan ke seluruh negara di dunia, dan konspirasi Edward tidak boleh dibiarkan berlanjut. Beberapa pria tua kecil berseragam militer langsung menjadi marah. Selama periode waktu ini, pandangan dunia orang-orang di seluruh dunia hampir berubah total. Jika sebelumnya, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan Chen Yuan. Tetapi sekarang, bahkan kelompok petarung yang menggunakan pedang telah muncul, apalagi yang tidak mungkin. Bab 1076. Senior Chen Yuan, Edward berani menantang Anda secara terbuka, pasti karena dia sangat percaya diri, atau memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Mungkin pertarungan ini. Tuan Long ragu-ragu untuk berbicara. Dia memiliki banyak pengalaman dan melihat masalah dengan tajam. Meskipun Chen Yuan menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan di internet, sorotan telah menutupi Edward. Tetapi orang lain berani mengambil inisiatif untuk menantang seperti ini. Bagaimana mungkin tidak ada dua sisi mata uang? Mungkin Edward menyembunyikan kekuatannya. Saya setuju untuk duel ini. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Edward, tidak peduli kartu truf apa yang telah dia persiapkan, tidak peduli berapa banyak kartu yang dia sembunyikan, saya wajib untuk bertarung dalam pertarungan ini. Chen Yuan melangkah maju, menunjukkan semangat bertarung yang kuat yang tidak takut akan kesulitan dan bahaya, dan tidak akan pernah menyesali 100 kematian. Meskipun ribuan orang datang kepadanya. Di hadapan moralitas rakyat biasa, bahkan jika dia jatuh, dia tidak akan ragu. Dia berjuang untuk rakyat biasa di dunia. Pekerjaan yang tampak di permukaan ini masih perlu dilakukan. Suasana perlu dibesar-besarkan, agar tidak menang tepat waktu, tidak ada yang berterima kasih padanya. Secara lahiriah, Chen Yuan tidak yakin tentang pertempuran ini. Sebenarnya, dia telah mencapai titik ekstrim. Apa yang dilihat Edward adalah Chen Yuan tidak memiliki kekuatan seperti sebelum dia berlatih penyaluran energi. Dia berhasil menembus level ke-10 berturut-turut, dan kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Selain itu, pertempuran penentu akan terjadi 10 hari kemudian. Beri Chen Yuan waktu 10 hari, mungkin dia akan menembus level lagi. Mundur selangkah, bahkan jika Chen Yuan benar-benar tidak bisa menang, dia masih memiliki poin penguatan untuk memperbaiki lukanya. Jika poin penguatan tidak habis, dia akan abadi. Ditambah jurus pamungkas, senjata peradaban tingkat 6 Suan Yuanjian. Terbuka selama 10 menit. Cukup untuk menghancurkan segalanya. Senjata pamungkas tingkat peradaban ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi bos tingkat, atau dalam hitungan detik, bukan? Kalau tidak, maafkan saya bahwa sistem memberinya penilaian setinggi itu. Edward sama sekali tidak tahu, dia pikir dia telah menyembunyikan kekuatan dua tangannya, cukup untuk menghadapi semua situasi. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Chen Yuan telah menyembunyikan setidaknya 6 atau 7 kartu. Apakah kau berkencan denganku? Mari kita lihat siapa yang lebih keras kepala daripada siapa. Kau tidak tahu apa-apa tentang pasak. Sepertinya masih belum stabil. Kita perlu melakukan sedikit penguatan lagi dan mendekat. Menghadapi lautan bintang yang misterius dan kekuatan kosmik yang tidak diketahui, Chen Yuan selalu merasa dirinya masih seperti ayam panas. Pada saat ini, sebuah pemberitahuan sistem terdengar di benaknya. Suan Yuan Duo. Keberpihakan plus 1. Keberpihakan saat ini, 99 poin. Ding. Suan Yuan Duo, target yang dijilat anjing, terkesan oleh semangat heroik dan tak kenal takut sang tuan rumah. Keberpihakan telah menembus angka 99 poin, dan tuan rumah akan diberi hadiah plus 100 poin penguatan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 730 poin. Suan Yuan Duo memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia mengagumi tanggung jawab Chen Yuan karena mampu bertahan di saat kritis. Harapan lebih dari 1 miliar orang tertumpu pada pria ini. Tanggung jawab yang berat seperti ini, saya khawatir seseorang akan kewalahan dan kehabisan napas. Chen Yuan merasa berkewajiban. Di balik penampilannya yang sinis, betapa teguh dan tak tergoyahkannya dia. Betapa mendalam dan benarnya dia. Lagi pula, dialah yang menanggung semuanya. Penampilannya yang tegak benar-benar membuat Suan Yuan Duo merasa sangat tertekan. Seandainya mungkin, dia tidak ingin Chen Yuan bertarung, dia tidak ingin Chen Yuan mengambil sedikit risiko. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Pada saat kritis, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia jauh dari memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran tingkat itu. Hanya bisa menjadi penonton yang tak berdaya. Untuk pertama kalinya, Suan Yuan Duo merasa dirinya sangat tidak berguna. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Jika dia memiliki kekuatan Chen Yuan, dia tidak akan membiarkan pria kesayangannya menghadapinya sendirian. Senior Chen,
Mulai hari ini dan seterusnya, selama senior memberi kami perintah apapun, di mana tulang tua kami perlu digunakan, jika senior memberi perintah, kami akan mengikuti perintahnya. Berjuang untuk Huaxia, jangan pernah menyesali 100 kematian. Senior, kami tidak akan mengganggu istirahat Anda. Mengenai konspirasi Edward, kami akan segera meminta Departemen Luar Negeri dan informasi untuk mengungkapkannya. Semua orang bertepuk tangan dan pergi satu persatu. Hanya Xuanyuan Duo-Duo yang tetap tinggal sampai akhir dan tidak pergi. Duo-Duo, sudah larut, sebaiknya kau pulang dan istirahat lebih awal, kata Chen Yuan. Aku ingin bicara denganmu, kakak Chen Yuan. Kau menyelamatkan hidupku lagi. Aku tidak sempat berterima kasih dengan sepatutnya, dan aku masih berhutang satu syarat padamu. Sudahkah kau pikirkan apa yang ingin kau minta dariku? Apapun itu, aku akan berjanji padamu. Benarkah setuju dengan semuanya? Tanya Chen Yuan sambil tersenyum. Xuanyuan Duo-Duo menundukkan kepala dan mengangguk malu-malu. Baiklah, syarat terakhirku adalah kau berjanji 3 syarat lagi padaku. Apa? Xuanyuan Duo-Duo tampak bingung, dia tidak pernah menyangka Chen Yuan akan bersikap nakal seperti itu. 3 dan 3. 3 demi 3. Di mana kau berada dalam boneka bersarang tak terbatas ini? Bukankah kau sudah menyetujui semua syarat? Mungkinkah permintaanku terlalu banyak? Chen Yuan yakin. Tidak terlalu banyak. Aku berjanji padamu, selama kau bisa kembali dengan selamat, apalagi 3, aku berjanji bahkan 30. Setelah Xuanyuan Duo-Duo terkejut sejenak, dia benar-benar menyetujui permintaan Chen Yuan untuk bersikap nakal. Bahkan jika dia bersikap jahat, dia bersedia menepati janjinya. Kau benar-benar setuju. Saudara Chen Yuan, berjanjilah padaku, kau harus aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Mata Xuanyuan yang berbinar berkaca-kaca. Ia melangkah maju, mendekati Chen Yuan, memeluk leher Chen Yuan dan menciumnya. Chen Yuan hanya merasakan kelembutan. Pagi berikutnya, Tuan Yan menanggapi Edward secara terbuka di platform media sosial. Hanya 6 kata singkat. Jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung. Balasan ini langsung menggemparkan jaringan global. Banyak netizen mendiskusikannya dengan hangat. Balasan Chen Yuan tampaknya sangat kuat, tetapi terasa lebih seperti gerakan tak berdaya. Lagi pula, dengan pasukan 500 juta yang mendekat, ia harus bertarung jika tidak bertarung. Sebaliknya, Edward, sebagai pihak yang memulai duel, tampak lebih percaya diri. Dalam hal momentum, ia mengalahkan pihak Chen Yuan. Tepat ketika netizen di seluruh dunia membicarakannya. Tiba-tiba, media otoritatif dari stasiun TV utama di Tiongkok, termasuk Kementerian Luar Negeri, semuanya mengeluarkan pernyataan pada saat yang bersamaan. Mengutuk keras tipu daya Edward. Artinya, agen Huaxia telah mencuri informasi berkas rahasia di markas besar aliansi bumi. Informasi berkas rahasia ini berkaitan dengan hidup dan mati seluruh umat manusia. Edward telah mencapai kesepakatan dengan pasukan ras alien di luar bumi, berniat untuk menjual bumi kepada peradaban alien. Perilakunya akan membawa kerusakan tak berujung bagi bumi. Berita itu telah dipublikasikan kurang dari 1 jam. Edward segera mengadakan konferensi pers. Selama konferensi pers, dia dengan seenaknya mengejek juru bicara Departemen Berita China, mengatakan bahwa omong kosong seperti itu benar-benar dipercaya oleh orang-orang. Sebagai media yang berwibawa, bahkan membodohi publik. Untuk mencegah penyatuan aliansi bumi, untuk mengeksploitasi orang-orang yang tidak bersalah, mereka bahkan membuat alasan yang keterlaluan seperti itu. Mengatakan saya akan menjual bumi. Omong kosong. Anda telah belajar selama beberapa dekade, apakah saraf Anda mulai kacau? Berita semacam ini tidak memiliki dasar ilmiah dan murni untuk menciptakan kepanikan. Saya harap orang-orang di seluruh dunia tidak akan mempercayainya. Ketika aliansi bumi bersatu, pemimpin besar Edward akan mengirim semua orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Bab 1077. Berdasarkan ideologi yang sudah lama dianut masyarakat, kebanyakan orang skeptis dengan pernyataan bahwa Edward akan menjual bumi. Ditambah dengan pidato-pidato Edward yang berakar kuat dan bantahan-bantahan yang penuh kebenaran. Retorika unilateral Tiongkok saja memang tidak cukup untuk memenangkan kepercayaan masyarakat dunia. Kuncinya adalah Anda tidak memiliki bukti. Kedua belah pihak mempertahankan pendirian mereka. Terjadi kehebohan di internet. Saat ini, Edward baru saja menyelesaikan rapat. Wajahnya hampir pucat pasi. Alex, makhluk tak berguna ini, malah membocorkan rahasia semacam ini, sungguh tidak pantas mati. Kita tidak bisa membiarkan situasi terus memburuk, kita harus menyelesaikan penyatuan secepat mungkin. Butuh sekitar 7 atau 8 hari sebelum saya dapat sepenuhnya menguasai penggunaan nano armor. Chen Yuan, manusia bumi yang bodoh dan konyol, kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi. Jika kau ingin bertarung,
aku juga akan bertarung. Mungkin kau tidak tahu bahwa kaisar ini sama sekali tidak menganggapmu sebagai lawan, tetapi hanya menggunakan kepalamu untuk menggemparkan dunia dan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari kaisar ini. Sebuah seringai keluar dari sudut mulut Edward. Armor nano adalah armor biologam berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh peradaban tingkat kedua di alam semesta. Saat armor tempur ini dilepas, ia berupa bola logam kecil. Tetapi setelah diaktifkan, ia dapat menyesuaikan dengan kulit manusia dan secara otomatis menutupi pemakainya. Armor nano, fungsinya sangat kuat. Mengenakan set armor tempur ini di tubuh dapat meningkatkan kecepatan gerak pemakainya lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, bonus kecepatan gerak ini hanya terbatas pada peringkat di bawah 20. Pada saat yang sama, kemampuan perlindungan armor ini sangat kuat, yang hampir dapat menangkal 80,00% serangan fisik dan 90,00% serangan energi. Juga terbatas pada peringkat 20 atau kurang. Dengan set armor nano ini, kekuatan tempur Edward akan langsung meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun dia baru level 11, begitu dia mengenakan baju zirah tempur, bahkan jika dia adalah petarung tangguh di level 12, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, dan di level 13, dia tidak takut. Mungkin hanya bos super di atas level 15 yang dapat mengancam nyawanya. Inilah kartu trufnya yang sebenarnya. Dalam hal mempertahankan hidup, hanya sedikit orang di level yang sama yang lebih baik darinya. Jika anak Huaxia ini mengetahui kartu truf sebenarnya dari kaisar, dia mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Waktu terus berjalan hingga pertempuran penentu. Hanya tersisa 9 hari lagi. Saat ini, sebagai bos tingkat 20, Bai Yuxishi sedang syuting di Yanjing. Karena direkomendasikan langsung oleh Chen Yuan, Yang Si Chen juga merasa bahwa citra dan temperamennya sangat langka di dunia. Mustahil untuk diabaikan. Oleh karena itu, ia berhasil mendapatkan peran utama. Berperan sebagai penyihir ilahi. Di kru, semua orang sangat sopan padanya, pertama karena dialah yang disukai Chen Yuan, tidak ada yang berani secara halus mengatur wanita kesayangan Tuan Yan. Kedua, dia memiliki temperamen yang luar biasa, dan dia memiliki aura suci di tubuhnya. Betapapun percaya dirinya seorang pria, dia akan merasa malu di depannya. Pada hari itu, beberapa gadis di kru membicarakannya. Mereka mengeluarkan video Tuan Yan memenggal jet tempur dengan pedangnya. Satu persatu berteriak. Mengatakan, sangat tampan. Bai Yuxishi awalnya tidak tertarik pada hal semacam ini. Tetapi setelah sekilas melihatnya, kebingungan tiba-tiba muncul di matanya. Aneh. Penduduk asli bumi ini, saat terakhir kali aku melihatnya, meskipun dia sedikit berbeda dan jauh lebih kuat daripada penduduk asli bumi biasa, dia hanyalah seekor semut yang lebih besar. Bagaimana mungkin hanya butuh beberapa hari untuk rotasi bumi menghilang? Ini menunjukkan potensi untuk dipromosikan ke peradaban tingkat kedua di alam semesta. Kecepatan peningkatan seperti ini cukup langka. Bai Yuxishi sedikit memperdalam kesannya terhadap Chen Yuan. Tapi hanya itu saja. Terlalu banyak keajaiban di alam semesta. Jika Anda menemukan kesempatan yang luar biasa, beberapa makhluk bahkan dapat langsung melesat dari tingkat ke-10 ke tingkat ke-30. Dalam lebih dari 2000 tahun, Bai Yuxishi telah melihat terlalu banyak keajaiban dan legenda. Jadi hatinya terasa datar seperti biasanya. Pada saat ini, beberapa aktris mulai berdiskusi. Apakah kalian sudah mendengar? Tuan Yan telah setuju untuk berduel dengan Edward. Duel ini bukan hanya pertarungan antara dua bos besar, tetapi juga pertanyaan tentang arah masa depan dunia. Jika Tuan Yan menang, mungkin ia bisa menggantikan Edward dan menjadi pemimpin baru aliansi bumi. Bukankah itu berarti bahwa di masa depan, seluruh bumi dan semua negara akan ditentukan oleh Tuan Yan? Seorang aktris terkejut. Agak sulit dibayangkan, Tuan Yan, yang lahir sebagai seorang pengusaha, suatu hari nanti bisa mencapai posisi setinggi itu. Menjadi kepala negara. Memang, dunia berubah terlalu cepat. Berita hari ini juga mengatakan bahwa Edward akan menjual bumi, dan ada alien yang datang untuk menyerang bumi. Kiamat akan datang, dan aku benar-benar terkejut, aku tercengang, dan aku tidak tahu harus mendengarkan siapa. Jangan pedulikan itu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku mendengar desas-desus tentang akhir dunia. Kita harus makan dan minum. Jika bumi benar-benar diduduki oleh alien, kita tidak bisa melawannya. Tidak peduli apapun, percuma mengkhawatirkannya, kau sial, kau bisa tersedak air saat minum, pokoknya, hadapi saja dengan pikiran normal. Itu benar. Bai Yuxishi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak berpikir Chen Yuan bisa mengalahkan Edward. Baik itu pengalaman pertempuran luar angkasa atau kartu truf Edward, mereka semua memiliki terlalu banyak keunggulan dibandingkan penduduk asli bumi ini. Ini hanyalah duel dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar.
Menilai dari keterampilan Chen Yuan dalam mengendalikan api, pria ini benar-benar tidak dewasa. Jelas memiliki afinitas yang baik terhadap api, dan bukan kendali spiritual yang lemah. Benar-benar menciptakan trik kotor seperti itu. Kelihatannya seperti gimmick, dengan lautan api menyapu langit, tetapi sebenarnya sama sekali tidak berguna. Pengendalian apinya sangat tidak akurat, membuang energi secara sembarangan, tetapi tidak menghasilkan banyak kerusakan. Dengan kata lain, lawan-lawannya semuanya lemah. Jika tidak, dengan manipulasi busuk semacam ini, lawan dengan level yang sama akan cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Dan kemampuannya mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan mental. Itu bahkan lebih menjijikkan. Tidak ada manipulasi sama sekali. Dia bahkan tidak ingin berkomentar lagi. Karena itu menyebalkan. Sayang sekali bakat penduduk asli kecil ini, jika kau bersedia menjadi pelayanku, dengan bimbinganku, kekuatan level yang sama dapat meledak 10 kali lipat dari kekuatan tempur saat ini. Tapi karena itu pilihanmu sendiri, hanya bisa dikatakan ini adalah takdirmu. Bai Yuxi menggelengkan kepalanya. Tidak ada niat untuk menghentikan duel ini. Jika Chen Yuan terbunuh, dia pasti tidak akan membantu. Manusia tidak peduli dengan kematian seekor semut. Makhluk tingkat 2 di alam semesta mungkin merasakan hal yang sama ketika melihat makhluk tingkat 1. Setelah bangun pagi, Chen Yuan menyelimuti Xuan Yuan Duo-Duo dengan selimut. Seketika itu juga, dia mengeluarkan ponselnya dan dengan santai mengirim unggahan tentang ikan mas. Hari ke-9 hitungan mundur menuju pertempuran penentu. Aku sangat mementingkan duel ini. Edward adalah lawan yang terhormat. Aku tidak berani meremehkannya. Bahkan jika hanya tersisa beberapa hari, aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin. Begitu berita ini diposting, banyak netizen di seluruh dunia langsung bereaksi. Belajar kebut semalam. Ini hanya beberapa hari terakhir, apa yang bisa ditingkatkan? Bahkan jika ini ujian, aku rasa kau tidak bisa banyak berkembang dalam 9 hari terakhir, apalagi melawan orang kuat selevel itu. Tuan Yan sepertinya tidak terlalu percaya diri. Apakah Edward benar-benar seseram itu? Melihat komentar-komentar ini, Chen Yuan terdiam. Kapan aku bilang aku tidak percaya diri? Aku hanya berlatih 1 atau 2 hari saja. Tahukah kau seberapa banyak peningkatan yang bisa dicapai dalam 9 hari? Bab 1078. Chen Yuan ini cukup sadar diri. Dia seharusnya sudah tahu akhir hidupnya, jadi dia masih ingin berjuang sampai mati. Melihat kekuatannya, dia hanya selangkah lagi dari level ke-10. Mungkin di bawah tekanan yang begitu kuat, benar-benar ada kemungkinan untuk mencapai terobosan. Tapi lalu kenapa? Tidak peduli apakah kau berhasil menembus atau tidak, kau tidak bisa mengubah hasil akhirnya. Kau telah bersembunyi di bumi selama bertahun-tahun, mengapa kau melompat keluar pada saat kritis untuk mati? Dasar manusia bodoh. Edward melihat berita terbaru yang diposting oleh Chen Yuan. Sambil menunjukkan sarkasme di wajahnya, dia tidak bisa menahan rasa waspada di hatinya. Mungkin dia bisa meremehkan lawan secara strategis, tetapi secara taktis, dia pasti akan memberikan rasa hormat yang setimpal kepada lawan. Singa melawan kelinci, dan tetap menggunakan seluruh kekuatannya. Jangan pernah meremehkan lawan. Ini adalah aturan dasar bertahan hidup seorang pengembara kosmik. Jadi dia tetap memberi perintah. Dia memutuskan untuk mengirim agen khusus untuk mencari tahu tentang situasi sebenarnya Chen Yuan. Chen Yuan saat ini, dengan hanya mengenakan sandal dan celana pendek, ia bangkit dari pedang dan terbang ke puncak Gunung Everest. Dengan tingkat kekuatannya, hawa dingin dan panas terik biasa tidak lagi dapat mempengaruhinya sama sekali. Chen Yuan menarik napas dalam-dalam di Gunung Everest, dan segera menunjukkan ekspresi gembira. Tidak heran para pertapa legendaris itu selalu suka mendaki gunung. Ternyata tempat-tempat dengan ketinggian yang lebih tinggi memang lebih mudah untuk mengarahkan energi kosmik. Lumayan, aku berlatih di sini hari ini. Chen Yuan duduk bersila. Mulai mengarahkan energi kosmik dengan gila-gilaan dan menuangkannya ke dalam tubuh. Di puncak Gunung Everest yang megah dan menakjubkan, pemandangan langit dan bumi yang mengejutkan muncul dalam sekejap. Tim pendaki gunung di kaki gunung awalnya berencana mendaki Gunung Everest. Pada saat ini, kulit kepala semua orang terasa mati rasa karena terkejut, dan mereka tercengang. Sayang, lihat, apa itu? Sepertinya tornado. Tapi tornado ini terlalu besar, kan? Bentuknya setidaknya berukuran puluhan kilometer, dan ada angin kencang berkekuatan 5 atau 6 bahkan di kaki gunung. Sepertinya hari ini tidak cocok untuk mendaki gunung. Sulit dipercaya. Pemandangan ini benar-benar menakjubkan. Cepat ambil fotonya. Keajaiban langit dan bumi semacam ini jarang terjadi dalam 100 tahun. Krak, klik. Banyak turis memotret dengan kamera mereka.
Banyak orang mengira keajaiban langit dan bumi ini akan segera menghilang, tetapi ternyata tidak. Pemandangan ini telah berada di puncak Gunung Everest selama 2 hari 2 malam. Seorang pria kaya berencana menggunakan helikopter untuk melihatnya. Tetapi helikopter itu hampir terhempas oleh tornado di tempat kejadian. Tidak ada yang berani mencobanya dengan mudah. Bukan hanya pusaran tornado tidak menyusut, tetapi malah semakin besar, sungguh mengejutkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tahap ke-11, dan akan segera memulai transformasi sumber kehidupan. Dalam transformasi ini, tuan rumah akan berhasil dipromosikan menjadi bentuk kehidupan sekunder di alam semesta, dengan umur 2000 tahun. Gen kehidupan tuan rumah yang kuat dapat secara otomatis membunuh sel virus di dalam tubuh dan memperbaiki kerusakan genetik. Ding! Sistem mendeteksi sel virus dan terintegrasi dengan tuan rumah itu sendiri, yang memiliki manfaat tertentu. Sistem akan memberi tuan rumah 2 pilihan. Skema, setelah inang berhasil menembus pertahanan, biarkan fungsi kekebalan tubuh yang kuat membunuh sel-sel virus di dalam tubuh. Skema 100, inang dapat mengonsumsi poin penguatan untuk memperkuat level virus. Setelah penguatan ini, kecepatan virus membakar vitalitas akan meningkat menjadi kali. Mohon pertimbangkan dengan saksama, inang. Wajah Chen Yuan terasa sakit. Dia sudah menduga ini mungkin terjadi, tetapi dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Efek virus supergen agak terlalu kuat. Mustahil untuk memiliki pengaruh sedikit pun pada bentuk kehidupan sekunder di alam semesta. Oleh karena itu, setelah terobosan Chen Yuan, cacat pembakaran kehidupan yang dibentuk oleh virus-virus ini akan diperbaiki secara otomatis. Dengan kata lain, setelah menembus pertahanan, efek penggandaan super 50 kali lipat tidak akan ada lagi. Kecepatan kultivasi pasti akan menurun juga. Untungnya, sistem memberinya pilihan lain, memperkuat virus. Ini sama saja dengan melangkah lebih jauh menuju kematian. 200 kali pembakaran kehidupan. Dia bisa saja hidup selama 2000 tahun, tetapi sekarang dia hanya bisa hidup selama 10 tahun. Para ahli tingkat 11 memiliki umur setidaknya beberapa ribu tahun. Setelah tiba di tempat Chen Yuan, hanya tersisa 10 tahun. Memang benar bahwa semakin banyak terobosan, semakin pendek umurnya. Kehidupan tingkat kedua di alam semesta dengan rentang hidup hanya 10 tahun mungkin merupakan rentang hidup terpendek di antara peradaban tingkat kedua, bukan? Meskipun sedikit khawatir, tapi Chen Yuan tetap memilih jalan kedua. Sistem, saya memilih untuk memperkuat level virus. Ding! Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Poin penguatan yang tersisa pada host saat ini, 630. Detik berikutnya, Chen Yuan merasakan sakit yang menusuk. Metamorfosis tingkat kehidupan. Membuat tubuhnya terus memancarkan vitalitas, tetapi setelah virus supergenetik diperkuat, itu juga mulai menjadi sangat mengerikan. Membakar kehidupan Chen Yuan secara langsung dengan kecepatan 200 kali lipat. Segala sesuatu memiliki pro dan kontra. Chen Yuan memilih untuk membakar rentang hidupnya yang berusia 2000 tahun, dan dia juga mendapatkan efek penggandaan super kali. Semua energi kosmik dimasukkan ke dalam tubuhnya, ditelan, dan dicerna dengan bersih. Tapi Chen Yuan merasa bahwa kecepatan kultivasinya tampaknya tidak meningkat banyak. Apa yang terjadi? Mengapa kecepatan kultivasi 200 kali lipat tidak jauh lebih cepat daripada 50 kali lipat sebelumnya? Ding! Bimbingan tingkat kedua yang dipraktikkan oleh tuan rumah telah mencapai efek operasi batas. Jika Anda ingin menyalurkan lebih banyak energi, Anda perlu menyelesaikan bimbingan tingkat ketiga. Bukankah ini terlalu curang? Chen Yuan terdiam. Untuk membuka tingkat ketiga penyaluran energi, Anda perlu mengonsumsi 2000 poin peningkatan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak sekarang? Sebenarnya, di alam semesta, selain menggunakan penyaluran energi untuk meningkatkan kekuatan seseorang, ada banyak cara lain. Misalnya, beberapa harta karun langit dan bumi. Obat cair energi yang diciptakan oleh peradaban yang lebih tinggi. Di planet-planet khusus, kristal energi yang dihasilkan, dan sebagainya. Semua dapat mempercepat peningkatan kekuatan. Tetapi hal-hal ini membutuhkan uang, dan harganya sangat mahal sehingga pengembara ruang angkasa biasa tidak mampu membelinya. Hanya menggunakan penyaluran energi untuk berkultivasi adalah cara paling lambat untuk meningkatkan kekuatan. Orang kaya memiliki hak istimewa di mana-mana, bahkan di atas bintang dan lautan. Chen Yuan tidak punya tempat untuk menghabiskan uang. Bumi membatasi permainannya. 2 jam kemudian, Chen Yuan berhenti berlatih. Keajaiban langit dan bumi yang aneh di Gunung Everest juga perlahan menghilang. Dia memejamkan matanya, tubuhnya secara otomatis melayang di udara, dan dia tidak menggunakan kendali kekuatan mental apapun. Seolah-olah gravitasi bumi sama sekali tidak bisa mengikatnya. Dia bisa berjalan bebas di ruang hampa secara naluriah.
Bahkan setelah meninggalkan atmosfer, tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Tubuh Chen Yuan melayang semakin tinggi. Setelah beberapa saat, dia naik ke ketinggian meter. Suhu semakin rendah. Chen Yuan masih tidak terpengaruh meskipun mengenakan sandal dan celana pendek. Dengan sebuah pikiran, tubuhnya berubah menjadi bola meriam, dan dia melesat sejauh 80 meter dan memasuki ruang angkasa. Bab 1079. Pemandangan di sini sangat bagus. Seperti yang diharapkan, berdiri di luar angkasa dan melihat bumi, bahkan bidang pandang pun menjadi lebih luas. Hanya saja suhunya agak rendah. Tidak ada oksigen di ruang hampa dan aku tidak bisa bernapas. Aku merasa tidak nyaman. Ini seharusnya pertama kalinya aku memasuki luar angkasa, dan aku sedikit tidak nyaman. Tapi setelah menembus level 11, kau bisa bertahan hidup tanpa oksigen. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, transformasi tingkat kehidupan ini benar-benar berbeda kualitasnya. Ini seperti organisme bersel tunggal berevolusi menjadi organisme multiseluler. Perbedaannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Chen Yuan mengklik halaman sistem. Nama, Chen Yuan. Usia, 23 tahun. Kelincahan, 51.250. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Kondisi. Dapat bertahan hidup normal dalam keadaan ruang hampa alam semesta. Level. Level 11 mengendalikan kekuatan langit dan bumi secara permanen dalam radius kilometer. Sisa hidup, 10 tahun. Kekebalan api, 980 menguasai kemampuan pengendalian api utama, di atas 1000 poin, dapat menguasai kemampuan pengendalian api menengah. Poin penguatan tersisa saat ini, 630. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Chen Yuan mengklik daftar keterampilan. Memang ada banyak sekali keterampilan di dalamnya, dan hampir ada 100 keterampilan yang dikuasai dalam semua aspek. Tetapi sebagian besar adalah keterampilan orang biasa. Seperti bertarung, senjata api, dan menerbangkan pesawat, keterampilan ini tidak lagi tersedia. Apakah tidak ada teknik teleportasi ruang angkasa, atau keterampilan penghancur langit tebasan cahaya suci silang? Rasanya masih agak kurang. Bermain selama 1 jam di luar angkasa. Chen Yuan terbang kembali ke atmosfer. 10 menit kemudian, mereka mendarat di rumah Chen. Saat ini, Lin Ziluo, Wang Mengmeng, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Chu Yumo, Zhou Ruoxi, Qian Mengmeng, Qin Bingsui, Yue Lingsuang, Su Lele, Yao Qingtan, dan Xuantian Yaozu, total 12 orang. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Guru, berjanjilah padaku. Kakak Chen Yuan akan bertarung melawan Edward. Aku ingin pergi ke Xinjiang untuk menemuinya. Apakah kau tidak setuju dengan permintaan ini? Dan aku telah membuka kunci gen tingkat pertama sekarang. Lin Ziluo memohon kepada Xuantian Yaozu. Guru, saya sangat senang Anda berhasil membuka level pertama dalam waktu sesingkat itu, tetapi sekarang situasinya berubah, dan medan perang di perbatasan barat terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu kapan perang akan tiba-tiba pecah. Chen Senior Yuan mungkin masih dalam masa mundur, Anda mungkin tidak dapat menemuinya jika Anda pergi, Anda harus segera meningkatkan kekuatan Anda bisa selamat dan sehat, mungkin inilah yang ingin dilihat Senior Chen Yuan. Tapi saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Saya sudah menelepon kakak Chen Yuan, tetapi dia tidak menjawab selama beberapa hari, kata Lin Ziluo tanpa henti. Ya, Guru, kami tidak ingin mencegah Chen Yuan pergi ke pertempuran terakhir, tetapi hanya ingin melihatnya sebelum pertempuran terakhir. Dia telah memikul terlalu banyak tanggung jawab. Aku tahu kita harus bijaksana dan tidak boleh memberinya masalah saat ini, tetapi aku benar-benar takut. Aku takut aku tidak akan melihatnya lagi di masa depan. Jika ada sesuatu yang salah dengannya, aku takut aku tidak akan berani hidup di dunia ini. Meskipun Qin Bingsui biasanya sedingin es, dia tampak sangat acuh tak acuh terhadap segalanya. Tetapi pada saat ini, orang dapat dengan jelas mendengar betapa teguhnya dia dari kata-katanya. Ketika seseorang mencintai orang lain dengan dalam, mungkin dia adalah satu-satunya yang dia miliki. Yang lain juga memiliki tatapan tegas, bahkan termasuk Yao Qingtan. Dia juga ingin pergi ke Xinjiang. Saudara, kau kembali. Wang Mengmeng menatap ke langit, dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Aku melihat seorang pria perlahan turun dari langit. Dia tidak menginjak apapun di bawah kakinya, tetapi dia melangkah di tempat yang kosong, seperti berjalan di tanah datar. Semua orang mencari tahu reputasinya, dan ternyata memang Chen Yuan. Kakak Chen Yuan. Murid Chen Yuan. Kakak Yuan gelombang. Bos gelombang. Suami gelombang. Orang jahat gelombang. Berbagai julukan dilontarkan. Semua orang mengerumuni Chen Yuan satu persatu. Hanya Su Lele yang bersembunyi di belakang.
Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, mereka sering melihat Chen Yuan di media berita. Orang ini selalu membuat masalah hampir setiap beberapa hari. Beritanya selalu menjadi viral hampir setiap hari. Bahkan sampai mati rasa. Jika Anda tidak melihat berita Chen Yuan di pencarian viral, Anda mungkin akan sedikit terkejut. Insiden yang disebabkan Chen Yuan semakin menggemparkan. Sampai sekarang, dia sudah menjadi legenda. Terbang di udara. Dan tanpa fluktuasi kekuatan mental sedikit pun, kekuatan senior benar-benar telah mencapai titik yang tak terduga. Xuantian Yaozu tak kuasa menahan emosi. Baru saja Chen Yuan turun dari kehampaan, hampir tanpa suara, dia bahkan tidak merasakan fluktuasi apapun. Ini benar-benar menakutkan. Saat itu, dalam pertempuran di tepi sungai Yalu, meskipun kekuatan senior sama menakutkannya, dia tidak memiliki perasaan yang begitu mendalam, bukan? Segera ditemukan di antara kerumunan bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh pada tubuh Sulele. Sulele mendengar kata-kata itu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa di antara begitu banyak orang, Chen Yuan dapat mengamati dirinya yang paling sederhana dan rendah hati hanya dengan sekali pandang. Meskipun dia telah menjadi lebih cantik. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia masih rendah diri. Terutama menghadapi Chen Yuan saat ini, meskipun dia baru saja menembus level ketiga belum lama ini, dia hampir mencapai level yang sama dengan Yao Qingtan. Menunjukkan bakat yang membuat Xuantian Yaozu tercengang. Tapi dia masih tidak percaya diri. Karena dia akan segera mati. Virus serum super tampaknya memberinya peningkatan kecepatan yang tak terbayangkan, dan dia membuka kunci gen tingkat ketiga dalam waktu yang sangat singkat. Dia memang mendapatkan vitalitas. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ada yang salah dengan tubuhnya. Karena kecepatan peningkatannya terlalu cepat, itu menyebabkan beban yang tak terbayangkan pada tubuhnya. Dia bisa hidup selama setahun tanpa bekerja keras, tetapi sekarang dia hanya bisa hidup selama sebulan setelah bekerja keras. Sebagian sel tubuhnya mulai mati. Rasanya seperti mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yaozu juga tidak berdaya. Tidak apa-apa. Mata Sulele sedikit menghindar. Apakah kau menyuntikkan serum prajurit super? Chen Yuan sepertinya bisa melihat menembus jiwa. Dia langsung menunjukkan alasan perubahan pada Sulele. Senior benar-benar memiliki mata yang tajam, dan dia dapat melihat penyebab penyakitnya sekilas. Selama ini, saya telah mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak ada satupun yang memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, tubuh Nona Su telah mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Saya malu mengakui bahwa saya telah terobsesi dengan keterampilan medis sepanjang hidup saya. Saya pikir saya tak tertandingi di dunia, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi tak berdaya pada akhirnya. Yaozu menggelengkan kepalanya, sebenarnya, dia telah mengembangkan rencana perawatan selama ini. Rencana itu dapat menghilangkan virus serum super dengan sempurna. Tetapi perawatan ini terlalu mahal dan perlu melawan api dengan api. Bagi seorang gadis kecil seperti Sulele, bahkan jika dia sembuh, dia mungkin akan langsung berusia 30 tahun, dan wajahnya akan cacat. Bagi sebagian orang, harga ini lebih menyakitkan daripada kematian. Lele, ikut aku. Chen Yuan memegang lengan Sulele dan membawanya ke sebuah ruangan. Bab 1080. Keduanya memasuki kamar tidur. Chen Yuan menutup pintu. Hanya ada dua orang yang tersisa di rumah itu. Suasananya agak mencekam. Dia bahkan bisa merasakan napas dari ujung hidung Chen Yuan. Jantung Sulele mulai berdebar kencang, dan dia merasa detak jantungnya semakin cepat, darahnya mendidih, dan api membara di dalam dirinya. Bisakah kau bayangkan seekor anjing yang tergila-gila menjilat? Setelah menjilat selama setahun penuh, apakah rasanya suatu hari nanti kau mendapatkan perhatian khusus dari orang yang kau cintai? Gembira, tak terkendali. Sulele berada dalam suasana hati seperti ini saat ini. Pria ini memiliki aura yang luar biasa, dan menjadi pusat perhatian dunia, menarik perhatian semua orang. Dia adalah idola di hati miliaran orang di bumi. Dan sekarang dia sendirian di kamar bersamanya. Perasaan ini, seperti mimpi yang telah kukejar sepanjang hidupku, akan segera terwujud. Kali ini, Sulele memeluk pinggang Chen Yuan tanpa ragu-ragu. Peluk erat. Aku tahu aku akan mati, terima kasih Chen Yuan, jangan mendorongku menjauh, bolehkah aku memelukmu? Sebenarnya, aku tahu bahwa hasil hari ini adalah kesalahanku sendiri. Kau mengingatkan kami untuk tidak membeli serum prajurit super, tetapi aku tidak mengikuti saranmu. Aku diam-diam mengubah pikiranku. Aku bahkan menjual rumah dan menggadaikan semua aset, menggunakan statusku sebagai direktur Yayasan Amal. Aku menemukan pinjaman bank sebesar 2.000 juta, dan aku berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli serum prajurit super. Aku mungkin tidak dapat membayar kembali pinjaman ini, tetapi dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menggelapkan sepeser pun dari Yayasan Amal Sai.
Karena aku tidak ingin kau tahu bahwa aku adalah wanita yang sombong, dan aku tidak memiliki batasan dalam hal uang. Sebenarnya, aku benar-benar sombong dan memuja uang. Aku hanya ingin meninggalkan jejak di depan orang yang paling aku cintai. Membuat kesan yang baik. Meskipun sejak hari pertama kita bertemu, aku dianggap sebagai wanita yang hanya mengincar harta. Aku sering menyesalinya, karena cara kita bertemu sejak awal sudah salah, jadi sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa mengubah kesan di hatimu. Su Lele menundukkan kepalanya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya semuanya sudah terungkap. Ketika seseorang tahu bahwa ia akan segera meninggal, uang, ketenaran dan kekayaan, kesombongan, tampaknya tidak begitu penting. Hal-hal yang dulu kita kejar dengan gila-gilaan ternyata benar-benar tidak penting. Lebih baik benar-benar menjalani setiap hari, mungkin hal-hal ini lebih bermakna baginya. Waktu benar-benar berharga. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau beli, berapapun uang yang kau keluarkan. Siapa bilang kau tidak bisa diselamatkan? Orang lain tidak bisa menyelamatkanku, kan? Chen Yuan terdiam. Dia mahir dalam keterampilan medis, dan sekarang dia telah menembus level 11, dan telah memasuki level kehidupan baru. Ada banyak penyakit yang sangat sulit dan sulit disembuhkan, tetapi di hadapan makhluk yang lebih tinggi, hampir semuanya bukanlah masalah. Dia bahkan tidak perlu menggunakan poin penguatan untuk menyembuhkan penyakit Su Lele dengan sempurna. Bisakah aku masih disembuhkan? Su Lele bertanya dengan linglung. Tentu saja. Bisakah virus tingkat rendah di tubuhmu bertahan dari virus tingkat tinggi? Berbaringlah, aku akan membantumu membentuk kembali genmu sekarang, dan mewariskan versi lengkap bimbingan kosmikmu, versi bimbinganmu yang tidak lengkap, dan jangan berlatih lagi. Lagi pula, ada satu hal yang membuatku sangat kecewa. Kenapa kau tidak meminta uang padaku kalau kau tidak punya uang? Kau malah pergi ke bank untuk meminjam uang. Tidakkah kau tahu aku punya banyak uang sampai tidak bisa menghabiskannya semua? Kalau kau tidak membantuku menanggung beban, kau masih saja berusaha mendapatkan pinjaman. Apa yang kau pikirkan? Chen Yuan hampir kehilangan kesabarannya. Mengapa para penjilat dan penurut ini mulai tidak menginginkan uangnya begitu popularitas mereka meningkat? Bukannya menghabiskan uang Chen Yuan, mereka malah ingin membantu Chen Yuan menghasilkan uang. Sungguh tidak bermoral. Tidak bisakah sama seperti dulu, tanpa mengubah niat awalmu? Aku tidak tahu apakah aku masih menyukai penampilanmu yang dulu pemberontak. Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Wow gelombang. Su Lele terharu. Air mata menggenang di matanya. Meskipun Chen Yuan berbicara tanpa basa-basi, ada kepedulian dan kasih sayang yang mendalam dalam kata-katanya. Tidak pernah menganggapnya sebagai orang asing. Jika memang benar-benar orang luar, bagaimana mungkin dia menyalahkan Su Lele karena tidak meminta uang kepadanya? Baiklah, jangan menangis, perhatikan perubahan di tubuhmu. Chen Yuan menunjuk alis Su Lele. Seketika itu juga, aliran energi kosmik murni mengalir ke tubuh Su Lele. Setelah 1 jam, momentum dahsyat meledak di tubuh Su Lele. Dia berhasil menembus level keempat dan mempelajari versi lengkap teknik bimbingan kosmik. Namun, Chen Yuan tidak membunuh virus gen di tubuhnya. Karena dia menemukan bahwa ini adalah kesempatan bagi Su Lele. Berikan saja dia perawatan tubuh sesekali. Dia bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan puluhan kali lebih cepat daripada orang normal. Meskipun konsumsi vitalitasnya serius. Tapi selama seseorang berhasil menembus level 11 sebelum energi kehidupannya habis, bukankah itu masalah? Terlebih lagi, kultivasi dengan cara ini sebenarnya dapat direplikasi. Su Lele bisa melakukannya, jadi orang lain tentu saja bisa. Secara teoritis, selama stabilitas virus gen terpecahkan, tubuh diperbaiki secara teratur, dan vitalitas diisi kembali tepat waktu, jika ketiga masalah ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Setiap orang di bumi dapat menjadi jenius. Pada saat itu, mungkin tingkat peradaban dapat ditingkatkan. Bahkan akan ada banyak bentuk kehidupan sekunder di seluruh bumi. Tentu saja, dengan sarana teknologi saat ini, itu masih jauh dari tercapai. Chen Yuan memiliki energi terbatas, dan dia tidak dapat melatih begitu banyak orang. Kita hanya dapat memilih beberapa terlebih dahulu dan fokus pada pelatihan. Tentu saja, ini semua sukarela. Tepat ketika Chen Yuan mulai kehilangan akal sehatnya, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Su Lele. Poin favorit plus 1. Poin favorit saat ini, 100 poin. Ding. Objek penjilat anjing, Su Lele, telah menembus 100 poin-poin favorit, dan telah berhasil naik ke level penjilat anjing penuh. Kekuatan anjing penjilat ini telah mencapai level keempat. Ini adalah anjing penjilat anjing penuh berkualitas tinggi. Tuan rumah akan mendapatkan hadiah plus 500 poin penguatan. Ding!
Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1130 poin. Gelombang. Sangat nyaman gelombang. Aku tidak merasakan sakit di seluruh tubuhku. Aku sudah lama tidak merasa senyaman ini. Sulele membuka matanya, merasakan kehangatan di seluruh tubuhnya. Ada kekuatan dahsyat dalam setiap gerakannya. Apakah aku, level keempat? Senior Yaozu pernah mengatakan bahwa dia menembus level keempat pada usia kurang dari 150 tahun, dan dia dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi. Lagi pula, mereka yang dapat mencapai level ini sudah merupakan generasi Grandmaster. Dan ketika saya baru saja lulus dari universitas, saya sudah berada di tingkat 4. Bukankah ini terasa agak tidak nyata? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.